Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Peluang duo Persib jadi pemain naturalisasi skuad Garuda. Alasan Sintayong nama geram di media sosial. Sintayong respon niat balas dendam Vietnam. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Perbedaan respon diberikan pelatih Vietnam Kim Sak-sik dan juru taktik timnas Indonesia Sintayong terkait hasil drawing grup ASEAN Cup 2024. Kim Sak-sik yang baru saja dipercaya menggantikan Philippe Troussier mengusung misi balas dendam kepada timnas Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari hasil minor yang diraih Vietnam saat menghadapi skuad Garuda dalam beberapa laga terakhir. Sementara Sintayong hanya memberikan respon tertawa terkait hasil drawing grup ASEAN Cup 2024. Hal itu diungkapkan langsung oleh Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional atau BTN. Sumarji mengindikasikan arti tertawa Sintayong sebagai rasa optimis melawan Vietnam. Terlebih timnas Indonesia pada tahun ini sudah 3 kali bertemu The Golden Star Warriors dan semuanya dimenangkan oleh skuad Garuda. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF Tran Anh Tu mengakui banyak orang-orang di negaranya yang takut The Golden Star Warriors jumpa timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Dikutip dari media Vietnam Total 24/7, timnas Indonesia dianggap sebagai momok bagi Tran Anh Tu. Kendati demikian, Tran Anh Tu menegaskan tidak akan mengubah target mereka untuk setidaknya lolos ke semifinal sebelum berjuang menjuarai turnamen. Ajang ASEAN Cup 2024 sendiri akan berlangsung pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Merujuk jadwal yang dirilis Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF, timnas Indonesia akan berstatus tim tandang saat menghadapi Vietnam. Pertandingan pun akan berlangsung pada Sabtu 30 November 2024 di Stadion Maidin Hanoi. Media Malaysia @onefootball.m meledek fans timnas Indonesia yang meremehkan Piala AFF 2024. Mereka menyebut tak sepantasnya ajang Piala AFF dijadikan bahan ejekan. Mengingat Thailand dan Vietnam tetap memburu gelar juara sekalipun mereka pernah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui ekspektasi pecinta sepak bola tanah air kepada timnas Indonesia sangatlah tinggi saat ini. Hal itu karena meroketnya performa timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Skuad Garuda pun selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia pun berpotensi menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang tampil di babak ini. Selain itu, timnas Indonesia U23 juga baru saja mencetak sejarah dengan lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Berhubung mampu bersaing di level Asia, banyak pecinta sepak bola tanah air yang meremehkan ajang Piala AFF. Banyak yang menyebut Piala AFF sebagai ajang mainannya para mafia hingga disebut sebagai Piala Ciki. Jika saja masalah di pengadilan arbitrase olahraga atau CAS sudah kelar, Martin Paes pun hampir pasti bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Bahkan jika tidak dari awal, ex-kiper FC Utrecht itu pun akan mentas dari babak semifinal jika timnas Indonesia lolos. Sebab Major League Soccer atau MLS 2024 yang notabene kompetisi yang diikuti oleh klub Martin Paes FC Dallas akan merampukan musim reguler mereka pada 19 Oktober 2024. Jika FC Dallas gagal finish di posisi 9 besar wilayah barat, FC Dallas pun otomatis mengakhiri musim lebih cepat. Dengan begitu, Martin Paes sudah bisa bergabung dengan timnas Indonesia sejak kualifikasi Piala AFF 2024 yang dimulai awal November 2024. Sementara itu, jika FC Dallas finish 9 besar dan melaju ke playoff, klub tersebut pun akan mengakhiri laga di babak playoff paling lambat pada 9 Desember. Sekarang, satu harapannya, masalah Martin Paes di CAS segera tuntas. Bek kiri timnas Indonesia Sintayong menjadi salah satu pemain keturunan yang memiliki banyak penggemar.
Selain memiliki akurasi umpan yang akurat, banyak penggemar timnas Indonesia yang kagum dengan penampilannya. Kepopulerannya tersebut rupanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Sebab ada akun TikTok yang mengatasnamakan Patinama dengan membagikan kegiatan baik di dalam maupun luar lapangan. Akun TikTok palsu @sain.patinama itu memiliki 7.453 pengikut dengan 167.000 orang menyukai konten yang diunggah. Bahkan sebanyak 1 juta orang melihat salah satu unggahan tersebut dan mendapatkan 74,3 ribu like dan 349 komentar. Menyadari ada orang yang menggunakan namanya untuk keuntungan pribadi, Patinama pun langsung menegaskan akun tersebut bukanlah miliknya. Melalui unggahan stories Instagram, ia menjelaskan @sain.patinama20 adalah akun TikTok pribadinya. David da Silva dan Ciro Alves disebut cocok dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024 nanti. Opini itu dikeluarkan oleh akun Instagram @gossipfootball. Berhubung Piala AFF 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA, tak ada kewajiban bagi klub-klub luar negeri untuk melepas para pemainnya ke skuad Garuda. Karena itulah, agar timnas Indonesia tetap berprestasi meski tidak diperkuat oleh pemain abroad, sejumlah saran pun diapungkan pecinta sepak bola tanah air. Salah satunya adalah menaturalisasi pemain-pemain asing yang moncer di Liga 1 musim ini. Nama yang diajukan adalah duo Persib Bandung David da Silva dan Ciro Alves. Untuk diketahui, musim ini Ciro Alves telah mengemas 15 gol dan 13 assist dari 33 pertandingan Liga 1 musim ini. Sementara David da Silva lebih gila lagi, yang mana telah mencetak 27 gol dan 9 assist dari 32 pertandingan. Namun jika melihat regulasi, sejatinya keduanya belum bisa dinaturalisasi. Sesuai dengan regulasi bagi orang yang tidak memiliki darah Indonesia, baru bisa dinaturalisasi jika 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut tinggal di tanah air. Selain itu, sejauh ini Sintayong juga hanya ingin menaturalisasi pemain yang memiliki darah Indonesia, yang mana sesuatu yang tidak dimiliki oleh Ciro dan David da Silva. Timnas Malaysia diperkirakan tak akan kesulitan mencapai semifinal Piala AFF yang kini bernama ASEAN Cup 2024. Tetapi masalah sudah muncul di depan mata, di mana pertandingan penyisian grup ASEAN Cup itu masih sekitar 6 bulan lagi, yang dijadwalkan pada 23 November hingga 21 Desember. Namun pelatih timnas Malaysia Kim Pan-gon sudah dipusingkan dengan skuad yang ada. Pasalnya dia akan kehilangan sejumlah pemain dari 2 klub elit penyumbang terbanyak skuad Malaysia, yakni Johor Darul Takzim atau JDT dan Selangor. Pasalnya jadwal ASEAN Cup 2024 ini bentrok dengan Liga Champions Asia atau ASEAN Champions League atau ACL Elite yang diikuti oleh JDT dan ACL 2 yang diikuti oleh Selangor. Sebagai contoh terkini, dalam skuad berisi 24 pemain yang disiapkan Kim Pan-gon untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 edisi Maret lalu, ada 6 dari JDT dan 5 dari Selangor. Namun demikian, Kim Pan-gon pun akan berusaha mencari cara agar timnas Malaysia tak diboikot kedua tim elit tersebut. Pelatih timnas Irak Jesus Casas dikritik karena tidak memanggil pemain berbakat Hasan Abdul Karim untuk menghadapi timnas Indonesia. Kritik tersebut disampaikan salah satu pelatih lokal Irak saat Hafez. Hafez mengakui Hasan merupakan salah satu pemain berbakat yang seharusnya dipanggil singa Mesopotamia. Dia mengatakan keputusan Casas ini bisa membunuh bakat Hasan Abdul Karim. Di sisi lain, timnas Irak sendiri sejatinya sudah memastikan diri tiket keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara untuk timnas Indonesia membutuhkan 1 kemenangan dari 2 laga tersisa untuk mengamankan tempat di putaran ketiga. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun sudah tiba di tanah air. Dalam unggahan Instagram pribadinya, sang pemain tampak berjalan di sebuah trotoar. Ada ucapan selamat pagi yang menandakan dirinya memang berada di Indonesia. Menariknya lagi, postingan Instagram Stories tersebut adalah repost dari akun istrinya. Kemungkinan besar, Ragnar bakal berlibur dulu bersama dengan keluarganya. Diketahui Ragnar Oratmangun sendiri memang sudah menikah. Bahkan ia menikah muda dengan sang istri dan telah dikaruniai anak. Meski begitu, pemain berusia 26 tahun ini sangat tertutup soal keluarganya. Sang istri juga mengunci akun Instagram dan jarang sekali menampilkan potret kemesraan dengan Ragnar. Dengan adanya sosok istri yang menemani ke Indonesia, Ragnar bakal punya motivasi tambahan, yakni untuk tampil impresif membela timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina, yakni di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2024.
Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.